ketika kita menuliskan hasil penelitian untuk buku, maka kita tidak dapat menyampaikan data begitu saja. Penerbit akan bilang, mohon maaf, ini terkesan polisi brief bagi kami, ya, polisi brief. Jadi kalau mau, ya kami bisa menolong mencetaknya, mengurus ISBN, tapi kemudian Bapak harus membiayai sendiri. Itu jadi seperti itu dia, karena dia nilai hanya seperti polisi brief, ya, begitu. Lalu cara yang kami lakukan adalah data itu kami gunakan, jadi bukan kami sajikan, ya. Data itu kami gunakan, dan dari kami bahas dulu apa yang ingin kita sampaikan dalam buku ini, yang data kita yang banyak itu akan kita gunakan. Nah, kita sampai ke 3 ini. Ya, ada 3 argumen yang kita sampaikan kepada publik tentang konflik kebun kelapa sawit di Indonesia. Argumen pertama, konflik antara komunitas pedesaan Indonesia dengan perusahaan kelapa sawit disebabkan oleh kehampaan hak de facto. Itu argumen pertama. Data kami gunakan untuk mendukung argumen-argumen itu. Jadi secara kreatif data itu kita gunakan, ya. Kalau dibandingkan, kami juga buat policy brief, juga tulis artikel jurnal. Kalau dibandingkan dengan penyajian data di artikel jurnal, di buku ini berbeda total penyajiannya. Karena di sini kami menggunakan data itu secara kreatif. Argumentasi yang kedua adalah untuk merespon orang-orang pedesaan menggunakan strategi protes berfokus pada mendapatkan kompensasi finansial ketimbang hukum dan hak. Ini kami sebut sebagai perlawanan kehampaan hak. Ini argumentasi yang kedua. Ini bab-bab berikut. Jadi argumentasi pertama beberapa bab, ya, beberapa bab. Argumentasi kedua kemudian beberapa bab. Argumentasi ketiga adalah mekanisme resolusi konflik tidak efektif, ya, tidak efektif. Itu yang kami ingin argumentasi. Ini juga beberapa bab, ya. Jadi data kami gunakan untuk mendukung argumen ini, ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami apa yang saya sampaikan tadi. Jadi ketika hasil penelitian kita tulis dan menjadi buku, kita tidak sekedar menyajikan hasil. Kita harus menyampaikan hasil itu untuk memperkuat argumen. Jadi setelah data kita yang segudang itu perlu kita renungkan lagi. Apa yang ditunjukkan oleh data ini sebenarnya? Dan buku kita tulis untuk menunjukkan itu, ya, data kita nanti untuk menunjukkan itu. Dan itu yang saya baca, buku-buku hasil penelitian yang menggemparkan, ya, seperti itu. Salah satu sekarang yang menggemparkan juga adalah buku hasil penelitian kolaborasi mereka berdua antara Tania Marili dengan Pujo Semedi, ya. Pujo Semedi itu antropolog dari UGM, sekarang dekan kalau nggak salah, ya, dekan FIB, ya. Dan menulis buku dengan Tania Lee, ya, tentang penjajahan. Jadi argumentasi mereka adalah ekspansi kelapa sawit itu
adalah suatu penjajahan. Itu argumentasinya. Karena perspektif yang diusung adalah perspektif postkolonialisme dan perspektif antropologi kritis, ya. Jadi ekspansi kelapa sawit itu mereka pandang sebagai penjajahan. Dari buku mereka itu menunjukkan bagaimana ekspansi kelapa sawit itu menjajah dan menyingkirkan. Kalau buku kami tidak seperti itu argumennya. Jadi ketika orang bertanya, ketika kami merujuk ke buku ini, jawaban kami adalah buku kami sebaiknya dibaca bersamaan dengan buku Tania Lee dan Pujo Semedi, karena buku kami bukan mengkritik buku itu, tapi membicarakan ekspansi kelapa sawit dari sudut yang berbeda. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi untuk lahir buku-buku, tentu tidak tahun depan, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi akan lahir buku-buku yang berfaedah untuk kemajuan ilmu sosial dan bangsa Indonesia secara umum. Terima kasih, Ona. Baik, terima kasih banyak juga untuk Bapak Profesor Dr. Afrizal ya, yang sudah memberikan kiat-kiat kali ya, tip sharing tentang menulis. Jadi tadi saya menyimak bahwa menulis itu jangan